ngobrol soal cita-cita ya sama Akbar juga di sini sama mamahnya. Sekarang waktunya kita kasih kesempatan sama teman-teman siswa-siswa yang hadir di sini ataupun ibu-ibu yang ingin bertanya sama AA Kepo deh. Silakan adik-adikku atau ibu-ibu yang ingin bertanya, angkat tangannya boleh. Langsung siapa? Sebelah mana? Masya Allah, Sherina Munaf. Silakan ingin bertanya apa? Nama dari kelas berapa? Enggak ya? Mau nanya apa? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AA, Kepo deh. Mas. izin bertanya AA. Ya. Kita kan sebagai orang tua dalam menjalani kehidupan, mengurus anak-anak, inginnya kita itu anak-anak kita itu sukses, Ustadz, dunia dan akhiratnya. Tapi banyak kadang-kadang anak-anak itu hanya ingin mengejar kesuksesan akhirat dunianya aja, Ustadz. Nah itu pertanyaan saya, Ustadz, bagaimana cara kita menyeimbangkan agar anak-anak kita itu tidak terlena hanya mengejar dunianya saja, gitu, Ustadz. Demikian, Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah berarti kalau ini A dari versi orang tuanya. Orang tua. Pada orang tua gimana sih ngedidik anak supaya yang dikejar gak cuma dunia, tapi akhiratnya juga sampai gitu, A. Iya, gini ya. Nabi SAW bersabda, setiap anak yang lahir itu dalam keadaan fitrah. Dan orang tuanya lah yang mengantarkan dia menjadi A, menjadi B, menjadi C. Itu karena orang tua. Maka sekarang anak-anak ingin punya cita-cita seperti apa? Yang pertama yang harus menentukan arahnya siapa? Orang tua. Maka kadang anak itu punya orientasi dunia karena orang tua juga orientasinya apa? Dunia. Maka sebenarnya visi pertama keluarga itu apa? Akhirat. Kalau kita perhatikan misalnya surat Ar-Rum ayat 21 tentang pernikahan ya, itu diawali dengan kalimat wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha ila akhir ayat ya. Jadi dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah, kami ciptakan siapa di antara kamu pasangan untuk memberikan sakinah kepada dirimu. Perhatikan ya, di situ diawali dengan dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Berarti rumah tangga yang baik, keluarga yang baik adalah dia yang punya visi untuk mendekatkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka poinnya, ketika kita orang tua pengen punya anak yang orientasinya akhirat, maka keluarga kita pun orientasinya harus apa? Akhirat. Karena sekarang mohon maaf Mas Temi, Alif, ibu-ibu sekalian dan teman-teman, kita ini kan disuguhi dengan sesuatu yang seolah-olah ya, sukses itu kalau kaya, sukses itu kalau hebat, pinter, terkenal, gitu kan? Padahal itu bukan ukuran kebahagiaan. Jangan ngukur bahagia dengan harta banyak. Karena faktanya ada orang yang hartanya banyak tidak bahagia. Ada nggak? Banyak. Coba ibu-ibu saya tanya ya, pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang. Kaya. Pinter ibu-ibu. Pintar ibu-ibu ini ya. Bukan tadi pilihannya kayak gelisah miskin tenang, Bu. Lah bikin pilihan sendiri. Saya juga mau kayak tenang, Bu. Nah, kaya itu kan indikator dunia kan? Tapi tenang itu indikator akhirat gitu. Maka sekarang segala sesuatu jangan diarahkan pada bab dunia terus. Agar kamu banyak duit, agar kamu terkenal, agar kamu viral. Itu bukan ukuran kebahagiaan. Tapi ukuran kebahagiaan adalah saat kita memiliki ketenangan hati untuk bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka jawabannya, kalau anak-anak pengen punya cita-cita urusan akhirat, orientasinya diarahin sama orang tuanya. Yang kedua, tuntun mereka untuk mendapatkan pendidikan agama. Maka di dalam Al-Quran, terutama di surat Luqman ya, ayat 11, 12 sampai ayat 18 itu dijelaskan bagaimana pendidikan terbaik bagi seorang anak. Satu, bab akidahnya dimantepin. Dua, akhlaknya dihadirkan. Tiga, syariatnya dibangunkan di situ. Insya Allah. Maka ibu jangan ragu ya, manggil guru ngaji,
Kita ini kadang-kadang mohon maaf, kalau bimbel, kalau les, yang mata pelajaran umum nggak pernah nawar sama ustadznya. Tapi kalau guru ngaji ustadznya kadang-kadang datang sendiri, pulang sendiri, datang tak dijemput, pulang tak diantar kadang-kadang. Jalan itu mau. Malah kadang-kadang sama ustadz tuh suka agak-agak gimana gitu. Padahal boleh jadi pendidikan agama kita itu diisi oleh ustadz-ustadznya. Maka seimbangkan. Dunia silakan cari, tapi pastikan dunia adalah jalan. Dunia bukan tujuan. Artinya kalau anak-anak kita nanti nggak dapat dunia, jangan kita sebut dia tidak sukses. Karena suksesnya seseorang bukan tentang dunianya, tapi suksesnya anak kita ketika dunianya menjadikan dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu jawabannya. Masya Allah. Jadi ya ajarin dulu Bu, arahin ke dunia dulu. Iya. Akhirat Ke dulu. Salah mulu Alif. Aduh. Arahin ke akhirat, jalannya lewat dunia. Gitu maksudnya. Pinter Alif. Kalau gitu saya mau nyapa Kang Alim. Assalamualaikum Kang. Kang, apa yang ditulis di pagi hari ini Kang? Sesuai banget dengan tema yang kita Masya Allah. Masya Allah. bahas Wih, sekarang. begitu Wih, indah nih. Masya Allah. Iya. Ini saya tuliskan sebuah ungkapan tentang pentingnya ilmu. Ya, ada sebuah ungkapan mengatakan bahwa man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang mau dunia, maka hendaknya dia mencari ilmu. Wa man aradal akhirah fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaknya dia juga jalannya adalah ilmu. Dan waman arada huma, yang mau dua-duanya, dunia dan akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Hendaklah ilmu. Makanya ilmunya satu aja saya tulis untuk semuanya. Masya Allah. Masya Allah. Dari hadis tersebut apa yang bisa kita tadabburi ya? Iya. Cahaya kehidupan kita itu ada pada ilmunya. Ilmu itu ketika engkau beri kepada anakmu, maka ilmu yang akan mengantarkan anakmu pada kebaikan. Ngasih harta, maka anakmu yang akan capek membawa harta tersebut. Tapi kalau kasih ilmu, maka ilmunya lah yang akan membawa anakmu satu saat ke tempat yang terbaik itu. Mas Alif, Mas Temi, ketika Ahilman masuk pesantren waktu itu, ayah saya meninggal. Jadi Ahilman tuh sejak usia masuk SMP itu sudah anak yatim begitu. Ketika saya bertemu dengan ibu saya hanya mengatakan kalimat, "Nah, jangan berhenti sekolah ya." Kenapa? Karena ilmu itu yang akan mengantarkanmu untuk mendapatkan kebaikan dalam hidup. Ibu saya lah yang kemudian mengurus saya sendiri gitu. Jadi single parent yang luar biasa. Sampai ketika ibu saya sakit, stroke. Maka ibu saya udah gak bisa lagi jualan seperti biasa. Tapi kalimat yang sama yang ibu saya sampaikan apa? Nah, jangan berhenti belajar ya. Jangan berhenti menuntut ilmu ya. Singkat cerita, kalau saya libur dari pesantren, saya pulang ke rumah. Apa yang saya lakukan? Saya nyuapin ibu saya. Karena ibu saya kan stroke, tidak bisa makan sendiri gitu dengan sempurna. Ibu saya tuh punya kebiasaan, kalau pagi-pagi suka nonton ceramah ustadz-ustadz di televisi. Satu kali ibu saya bilang gini, "Hilman, iya mah, nanti Hilman bakal ceramah di televisi ya, seperti ustadz-ustadz itu." Terus saya bilang, "Gak mungkin mah, kita orang kampung, kita orang desa, bagaimana caranya?" Apa kata ibu saya? "Shh, jangan begitu nak, aminkan saja. Belajar yang rajin nak, jangan berhenti belajar ya. Satu saat Hilman akan dapatkan apa yang mama sampaikan sekarang." Saat ini, apa yang ibu saya dulu pernah ucapkan, sekarang kejadian. Sekarang saya di Net TV bersama dengan teman-teman ibu-ibu sekalian. Tapi saya sedih. Apa sedihnya? Ibu saya tidak sempat nonton saya di televisi. Karena Allah lebih duluan memanggil usia ibu saya sebelum saya tampil di televisi. Ternyata benar Mas Temi, Alif.
ilmu yang akan mengantarkanmu untuk bisa mendapatkan kebaikan. Ya. Benar apa yang orang tua dulu kita sampaikan. Mama gak ngasih harta nak, ayah gak ngasih harta nak, tapi mama titipkan ilmu. Ilmu. Percayalah, ilmu itu yang akan mengantarkanmu mendapatkan kebaikan. Dan saya percaya hari ini Bunda, para pemirsa, hari ini kita sukses, hari ini kita hebat karena ilmu yang orang tua kita berikan. Setuju? Setuju. Bukan semata-mata usaha kita, bukan semata-mata ikhtiar kita, tapi ilmu yang dititipkan oleh orang tua kita. Sampai pada akhirnya kita mendapatkan kebaikan seperti ini. Maka benarlah ungkapan tadi, mau dunia dengan ilmu, mau akhirat dengan ilmu, mau dua-duanya dengan ilmu. Jangan pernah berhenti belajar untuk mendapatkan ilmu dalam kehidupan. Masya Allah. Ini Susah bang. Kalau udah nyentuh ibu, ilmu, pasti semua di sini nggak cuma yang di sini, yang di rumah pun nonton pasti bergetar. Dan Bang Tem, ya. sekali lagi kita ngomongin ilmu. Kita akan setelah ini ngetes seberapa luaskah wawasan dan juga ilmu dari adik-adik kita di Syafana Islamic School. Tapi jangan kemana-mana, tetap di Menjemput Berkah. Bismillah. Surat Al-Quran yang pertama kali diturunkan adalah Ya. Kepencet.